Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3136 dapat menyerah. Dunia ini damai, sangat sunyi. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti terkejut. Sekelompok orang diam seperti patung. Hanya ada satu wanita tiada taraf yang berdiri di atas Ye Chen, merentangkan jari gioknya yang ramping, menggoreskan bola-balik di wajah tubuh suci, dengan ekspresi menawan dan postur tubuh yang mempesona. Para kaisar masih tidak bisa bergerak, begitu pula para jenderal. Satu-satunya yang bisa bergerak, Ye Chen, seperti patung. Bukan karena dia tidak bergerak, tetapi dia masih memulihkan kekuatan sucinya. Kakak. Hong Yan memanggil lagi, tangisan sebelumnya telah berubah menjadi isak tangis, dan air mata yang membeku akhirnya mengalir di seluruh pipinya, ada semacam permohonan, yang membuatnya semakin rendah hati. Sejujurnya, aku benci air matamu. Oh menjawab dengan santai, dan akhirnya menjauh, berjalan di belakang Ye Chen, dan mengamati ke atas dan ke bawah, seolah mengagumi sebuah karya seni. Aku bahkan lebih membenci kekasih. Setelah sekian lama, dia menambahkan apa yang belum dia selesaikan. Tanpa emosi, apa bedanya boneka? Ada air mata di mata si cantik. Mungkin, apa yang dikatakan kakakku benar. Oh tidak melihat ke arah Ye Chen lagi, dan melangkah lagi, matanya sudah tertuju pada para kaisar, seperti orang yang malas, dicela antara orang-orang, duduk di halaman berjalan-jalan, dia melihat di Huang dan kemudian di God of War, seperti melihat Ye Chen, setiap orang yang dia lihat seperti mengagumi sebuah karya seni. Para kaisar diam, dan tubuh mereka dingin. Ditatap olehnya, saya merasa seluruh tubuh saya transparan, tidak dapat menyembunyikan rahasia apapun, dan saya merasa bahwa saya telah jatuh ke 9 dunia bawah, jenis yang tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Ini adalah kekuatan iblis suci semu. Para dewa merasa ngeri, dan para kaisar sama-sama ngeri. Setelah benar-benar melihat apa itu makhluk tertinggi, di depannya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergerak, seolah-olah dia telah menjadi semut, siap untuk disembelih dengan mengangkat tangannya. Ye Chen di depannya masih tenang. Oh menakutkan, dia tidak menyangkal ini, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Jika dia berada di level yang sama, dia tidak akan takut, tetapi dia lebih dari satu level di belakang. Tetapi pada saat ini, dia tidak khawatir tentang keselamatan para kaisar. Makhluk tertinggi di tingkat ini, seperti kaisar, memiliki keagungannya sendiri, jadi dia akan meremehkan untuk menyerang tingkat kaisar. Permaisuri surga sudah mati, dan kamu ingin bertarung melawannya hanya berdasarkan ini. Adikku berpikir bahwa ada sedikit peluang untuk menang. Oh, berbalik dan menoleh ke Hong Yan. Kotor, begitu saja. Diam-diam menatap adiknya. Nasib rakyat jelata akan bertahan selamanya. Hong Yan tidak tersedak lagi, dia berbicara dengan tegas, dan dia juga menatap langsung ke. Oh, sudah bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia berani melihat langsung pada adiknya seperti ini. Dia juga mengatakan hal yang sama. Oh tersenyum, itu adalah senyuman yang tidak bisa dijelaskan, dan aku tidak tahu apa artinya. Kalian benar-benar mirip. Oh mengangkat tangannya, dengan lembut menyeka air mata gadis itu. Ekspresinya sedikit kabur, dan ada sentuhan perubahan kuno yang tersembunyi di matanya yang berair, itu pasti sebuah cerita. Jika dia masih ada, dia masih akan mengatakan hal yang sama. Kata Hong Yan dengan ringan, secara bertahap menghilangkan rasa takut di hatinya. Kalau begitu, ayo bunuh dia lagi. Oh kamu tersenyum, dan ekspresinya kembali ke sifat iblis. Dia mengatakannya dengan santai, tapi Hong Yan jelas menemukan jejak kesedihan kuno di matanya. Sakit rasanya kehilangan orang yang paling kamu cintai. Bersenandung. Tiba-tiba, suara mendengung datang dari tubuh suci Ye Chen, dan lingkaran cahaya emas menyebar, menyapu kecantikan dan kaisar, memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Ilusi lagi. Jenderal Dewa keempat mengerutkan kening, dan menatap Misty Yuntai. Oh tidak ada di depan matanya, tapi di Yuntai. Dengan kata lain, dia tidak pernah turun. Sebelumnya, mereka hanya terseret ke dalam ilusi. Kaisar tampak bermartabat dan bahkan lebih terkejut. Sudut mulut Ye Chen berdarah, dan Bei Lin setengah benar,
itu adalah ilusi, tapi itu juga nyata. Oh benar-benar turun, tapi itu hanya ilusi. Alasan mengapa dia tidak bergerak adalah untuk memulihkan kekuatan sucinya. Itu menghancurkan ilusi OO. Di belakangku, adalah akhir zaman kuno. Bunuh aku, dan kamu akan menjadi prasejarah kuno. Di puncak tertinggi ketiadaan, berdiri dengan anggun, menghadap ke dunia, dan juga menghadap ke semua makhluk hidup, kata-katanya adalah halus dan jernih, membawa dengan sihir yang tak tertahankan. Di bawah, tidak ada yang berbicara. Ekspresi para kaisar sangat sulit dilihat, memang benar pada akhirnya, tetapi ada dewa yang menghalangi pintu, begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Oh memberi harapan. Namun, harapan ini lebih sulit dipahami daripada keputusasaan, apalagi orang-orang kecil ini. Dia memiliki akar dan asal yang sama, dan ada adik perempuannya di surga, tetapi dia masih sangat dingin dan kejam. Jika dia ingin mengatasinya, maka dia akan melihatnya di medan perang. Zeng. Ye Chen memegang pedang peri di tangannya dan menjadi orang pertama yang membunuh kehampaan. Ada cahaya, dan ada harapan. Tidak peduli apa, dia akan berjuang keras. Pedang tunggalnya menghancurkan. Namun, di depannya, itu hanya hiasan, dia hanya mengulurkan dua jari dengan ringan, dan dengan mudah menjepit ujung pedang abadi, dan langsung diturunkan. Putus asa. Oh tersenyum sedikit, sedikit feminin. Lelah. Ye Chen tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi malah bertanya. Lagi pula, dia dan Oh adalah orang yang sama. Orang-orang seperti mereka semua menganut kepercayaan tertentu, dan karena sudut pandang kuno mereka, mereka juga memiliki obsesi mereka sendiri. Dia kelelahan dan kelelahan di sepanjang jalan, dan sebagian besar setan suci semu yang tertinggi mungkin sama. Sudut mulut Oh sedikit terangkat, dan dia menjentikkan dengan satu jari. Mendengar ledakan, Ye Chen terlempar di tempat, pedang abadi di tangannya patah sedikit demi sedikit, lengannya berdarah, dan dia benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Ledakan. Ye Chen Huo membekukan tubuhnya, dan menembak balik dalam sekejap. Sayangnya, Oh lebih cepat. Sebelum dia bisa meninju, sebuah tangan yang kuat telah mencengkeram lehernya, menahannya di udara. Adegan ini membuat orang merasa kedinginan. Itu Ye Chen. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk tertinggi yang telah dibantai, tetapi mereka sangat rentan di depan. Oh, dan mereka diangkat ke udara dengan satu tangan, seperti semut. Inilah celahnya. Ini adalah tubuh suci Kaisar Surga dan setan suci dari tanah kuasi desolate. Tidak peduli betapa menakjubkannya Anda, tidak peduli seberapa banyak Anda menentang langit, tidak peduli berapa banyak legenda dan mitos yang Anda ciptakan, di bawah kekuasaan mutlak. Penindasan kekuatan tempur, Anda tidak akan dapat membuat gelombang apapun. Orang yang dia pilih benar-benar menarik. Oh tersenyum menggoda, dan, dia, di mulutnya mengacu pada permaisuri surga. Sejak dia melihat Ye Chen untuk pertama kalinya, dia melihat berkah abadi dan juga melihat Ye Chen. Ada jenis keberuntungan tertentu, dan keberuntungan semacam itu seharusnya ada pada permaisuri surga, tapi sekarang, Ye Chen membawanya. Bos. Chaos Ding melolong, dan kemudian seorang Ding menabrak. Oh bahkan tidak melihatnya, hanya menamparnya dengan santai. Disertai dengan ledakan, Chaos Cauldron meledak di tempat, retakan meledak di Cauldron, hampir runtuh di tempat, dan kecemerlangan ilahi dari Cage-mu langsung dimusnahkan. Kakak, jangan bunuh dia. Si cantik datang dari langit, matanya berkaca-kaca. Oh masih tidak melihatnya, dan masih memberikannya telapak tangan. Tubuh suci wanita yang luar biasa tidak cukup untuk dilihat, seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh dari langit, dan tubuh peri berlumuran darah, itu karena belas kasihannya, jika tidak, satu telapak tangan dapat menjatuhkannya. Perang. Begitu Kaisar minum dan berdentang, mereka bergegas menuju langit seperti pelangi dewa mereka yang memiliki asal-usul pengorbanan darah dan kehidupan pengorbanan meningkatkan kekuatan tempur mereka ke kondisi puncak. Oh masih tidak melihatnya, tamparan lain. Telapak tangan ini menyapu semua Kaisar Langit, terbang satu persatu, mereka tidak hanya lemah, mereka bahkan tampaknya tidak memenuhi syarat untuk menjadi semut. Sejauh ini, pasukan ekspedisi surga telah dikalahkan sepenuhnya. Kamu bisa menyerah. Oh sedikit membuka bibirnya, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Oke, kata Ye Chen dengan tenang. Benar. Oh berkata sambil tersenyum. Zeng. Sebelum dia melepaskannya, dia mendengar dentang pedang. Oh sedang kesurupan untuk beberapa saat. Ketika dia sadar kembali, pedang Ye Chen telah menusuk langsung,
hanya 3 atau 2 inci dari alisnya, dan kekuatan penghancur pedang telah menarik bekas pedang yang dangkal di antara alisnya. Sungguh sepasang mata reinkarnasi yang kacau. Oh tertawa, dan membalik Ye Chen dengan telapak tangan. Kamu adalah orang pertama yang bisa menyeretku ke dalam ilusi. Oh hadir dengan postur anggun, menginjak langit. Untuk Ye Chen, dia telah mengambil pandangan yang berbeda padanya. Dia yang telah melakukan ilusi secara ekstrim juga bisa jatuh ke dalam ilusi Ye Chen. Jauh sebelum dia meminta Ye Chen kata-kata, bisa menyerah, dia sudah jatuh ke mata ilusi reinkarnasi yang kacau, jadi pedang Ye Chen datang dari sisi yang berlawanan. Dengan kata lain, dia sudah melarikan diri. Oh memang benar, Ye Chen memang menggunakan ilusi. Meskipun dia bukan tandingan iblis suci, dia tidak terlalu lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, karena melawan Huan Su memiliki keyakinan mutlak, jadi dia mengendurkan kewaspadaannya, dan tertangkap basah oleh Ye Chen. Berapa banyak kejutan yang bisa kamu berikan padaku? Datang dalam sekejap, menunjuk ke tengah alis Ye Chen. Jari ini merusak. Sebelum dipukul, bagian tengah alis Ye Chen terbelah oleh niat membunuh di satu jari, dia tidak tahu tubuh kaisar, dan bahkan dewa surga juga terbelah. Ye Chen tetap diam, dan dengan paksa menerbangkan Thor. Namun, dikunci dengan satu jari, iblis suci tingkat semu juga dapat mengimbangi dewa guntur terbang, dengan satu jari mengikutinya seperti bayangan, mengenai tempat. Engah. Darahnya menyilaukan, alis Ye Chen ditusuk dengan jari, ada lubang berdarah, darah suci menyembur keluar, kepalanya hampir meledak, dan jiwanya juga terluka parah. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, Ye Chen melemparkan 8 naga. Sayangnya, itu tidak berhasil. Meski ke-8 naga itu kuat, mereka menghempaskan diri ke tubuh. Namun mereka terlempar berkeping-keping, alih-alih melukai lawan, malah terlempar habis-habisan. Ekaristi kecil, sudah berakhir. Sebelum Ye Chen duduk, dia mendengar senyum tipis gadis itu, dan mengangkat jari-jarinya yang ramping sedikit, dan sebuah jari keluar dari ujung jari, tampaknya tidak berbahaya aneh, tidak diragukan lagi sama seperti biasa cahaya ilahi, tetapi mengandung kekuatan kehancuran dan dapat menembus segala sesuatu di dunia. Ye Chen Huo membeku. Pada saat ini, dia membuka penglihatannya, membuka tubuh tuannya, mengumpulkan perisai di depannya, dan meningkatkan pertahanannya sendiri ke level tertinggi. Sayangnya, ini semua adalah dekorasi. Jari terlalu kuat, menembus perisai dan menembus penglihatan abadi. Tampaknya semua pertahanan tidak bisa menghentikan jarinya. Engah. Masih ada cahaya darah, tapi bukan satu, tapi 2 sesaat sebelum dipukul, Ye Chen tiba-tiba merasakan keburaman di depan matanya, dan ada sosok cantik yang menghalangi dia. Itu indah. Menunjuk ke cahaya ilahi, menembus saudara perempuannya, dan juga menembus Ye Chen, tubuh suci Kaisar Surga, dan tubuh suci Kaisar Agung, tanpa urutan tertentu, jatuh ke langit. Pes. Kihua. Mengucapkan selamat kepada teman-teman buku Underworld, Beach papan tulis kecil selamat ulang tahun. Episode 3137 Suksesi Darah Abadi. Adegan berdarah membuat orang gemetar. Kaisar Surga ingin bangun, tetapi mereka tidak berdaya, mata mereka menonjol, merah, dan rongga mata mereka hampir pecah. Dia adalah adik perempuanmu. Hou Yi mengutuk setan suci, mengetahui bahwa orang kepercayaan telah berdiri di depan Ye Chen, tetapi sebagai Kaisar Kuasa Huang, dia dapat mengambil kembali jarinya ya, tapi dia tidak menerimanya. Terdiam. Dia hanya melihat ke bawah ke langit, mengabaikan Hou Yi, mengabaikan semua orang, hanya melihat keindahan, matanya yang jernih, bukan jejak kesedihan. Hongyan. Ye Chen bangkit, datang dengan terhuyung-huyung, memeluk Hongyan, kekuatan ilahi abadi yang bergulir, menanamkan dengan putus asa. Menunjuk ke cahaya ilahi, itu adalah sebuah pengetahuan, dia mungkin kehilangan nyawanya jika dia dipukul, apalagi itu adalah orang kepercayaan Kaisar Agung. Faktanya, memang begitu. Vitalitas kecantikan telah dikalahkan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan api roh primordial telah dimusnahkan sedikit demi sedikit. Tidak peduli bagaimana kekuatan ilahi yang abadi melawan langit, itu tidak dapat dinyalakan lagi. Keindahan itu sunyi, dan kelembutan senyuman itu seperti air. Dia akan mati, begitu dia melihatnya, dia telah menyadari bahwa dia akan mati untuk Ye Chen, mungkin itu adalah takdir, dia ditakdirkan untuk mengembalikan hidupnya, jika tidak ada setengah dari sumber asli dari Yang Suci. Tubuhnya, dia sudah menjadi debu sejarah. Nyalakan untukku.
Ye Chen meraung, seperti orang gila-gila, keabadian, keabadian, asal, kekuatan ilahi. Semuanya ditanamkan dengan gila, hanya ingin menyalakan api primordialnya. Namun, semuanya tidak berguna. Orang kepercayaannya tidak ada harapan, bahkan jika permaisuri surga ada di sini, dia tidak dapat diselamatkan lagi, jarinya adalah jari kehancuran. Mengapa kamu begitu bodoh, apakah itu sepadan? Oh berkata dengan acuh tak acuh, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, tanpa kesedihan atau rasa sakit. Kakak, kamu kesepian sekarang. Kata Hong Yan, berdarah dari sudut mulutnya, air mata berlinang, dia tersenyum kepada saudara perempuannya, dan menangis untuknya, membunuh orang yang paling dia cintai, dan juga membunuh orang terdekatnya, akhirnya dia akan bunuh diri, hidup telah menjadi boneka berdarah dingin dan kejam. Ini, apakah pencerahanmu? Oh tersenyum misterius, tidak tahu apakah itu kemarahan atau kesedihan. Ini juga kebangkitan rakyat jelata. Hong Yan berbisik dengan suara serak, dia menutup matanya dari Sutian, dan Ye Chen, yang akan meninggalkannya untuk terakhir kali melihat dunia, masih begitu lembut, seperti seorang istri memandangi suaminya sendiri. Berhenti, berhenti untukku. Ye Chen mendesis, lebih banyak sumber jalan kaisar mengalir, darah dan air mata mengalir di seluruh wajahnya, dia telah mengalami pemandangan seperti itu lebih dari sekali, dan itu menusuk hati. Si cantik tersenyum, dan perlahan menutup matanya. Saat ini, sepertinya ada lagu kematian kuno yang tiba-tiba diputar, melihat generasi wanita cantik, hidup selama 2 era, dan akhirnya mati dalam cinta dan air mata. Pada saat ini, Ye Chen malah diam. Tapi wujudnya telah berubah, rambut hitam seperti air terjun berubah menjadi untaian merah. Mata penuh darah dan air mata berubah menjadi lubang hitam inci demi inci. Darah emas yang mengalir juga terjalin menjadi hitam. Itu benar, itu adalah batas suksesi darah. Sejak dia menyadari keabadian tahun itu, ini adalah pertama kalinya baginya. Untuk membuka darah dan mewarisi batas, yang satu abadi, yang lain abadi, dan pemandangan bersejarah ini terwujud padanya pada saat yang sama untuk pertama kalinya. Waktu. Dia seperti dewa iblis yang dihidupkan kembali. Kekuatan Sueji, keabadian abadi, memulihkan selokan darah di seluruh tubuhnya satu persatu, tanpa meraung atau melolong dalam kesedihan, sangat sunyi. Semua orang di dunia tahu bahwa semakin diam Ye Chen, semakin menakutkan dia. Itu adalah nirwana jadi, atau mungkin, itulah yang ingin dilihat Hong Yan, dan transformasi Ye Chen ditukar dengan penguburannya sendiri. Dengan cara ini, ada peluang untuk menghancurkan. Oh, oleh karena itu, jalan ini berlumuran darah dan tulang, ini adalah perjalanan melawan langit, dan juga merupakan jalan darah yang tragis, akan ada seberkas cahaya menyinari dunia. Suksesi darah abadi, menarik. Oh kamu tersenyum, adik perempuan itu meninggal tanpa kesedihan. Ambil hidupmu. Raungan Ye Chen adalah raungan dari jiwa, menyapu lautan peri abadi, menyapu iblis-iblis mengerikan, dan menerobos ke langit. Itu dia, hampir tidak cukup untuk melihat. Oh muncul seperti hantu, dan datang dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh suci tingkat kaisar. Dan iblis suci dari tingkat kaisar Kuasi Huang memulai pertempuran lain langit luas, kilat dan guntur yang tiba-tiba, menampilkan penglihatan kehancuran, dan cahaya malapetaka redup. Setiap kali terjadi tabrakan, ada lapisan halo kehancuran yang tersebar di seluruh dunia, menghancurkan alam semesta dan menghancurkannya, menghancurkan dunia dan meruntuhkannya. Kaisar berdiri lagi, dan terlempar ke udara lagi dan lagi. Buntut dari kehancuran berada di luar kemampuan mereka untuk melawan. Di Yun lebih lemah dari Dewa Pedang dan yang lainnya, dan tubuh mereka telah meledak. Tidak cukup, tidak cukup. Raja manusia memandang ke langit, meskipun dia membuka batas warisan darah, Ye Chen masih jauh dari lawan, dan kekuatan tempurnya masih benar-benar ditekan. Pelacur itu, dia terlalu kuat. Ekspresi Kuiniu pucat, Ye Chen, Kaisar Langit tingkat menengah, memiliki batas keabadian dan warisan darah, tubuh suci seperti itu, dia bahkan tidak bisa bertarung, siapa lagi yang bisa memeriksa dan menyeimbangkan. Dia hanya orang gila. Kaisar kera kecil mengutuk secara diam-diam, masih berduka atas kematian santo wanita. Membunuh saudara perempuannya sendiri, apalagi yang dia takutkan. Ini akhirnya, tapi tidak ada harapan. Sikap Tuan Long sedikit lebih tua, dan energi hidupnya, yang tidak banyak, telah kehilangan banyak, dan sulit untuk menyembunyikan kelelahannya. Engah. Ketika para jenderal menonton,
Ye Chen berdarah lagi, dan dipukul oleh telapak tangan bocah itu, membunuh setengah dari tubuh kaisar, dan bahkan Sueji dan keabadian tidak dapat dipulihkan dalam sekejap. Ambil hidupmu. Mata hitam Ye Chen ditutupi dengan lapisan darah, dan warnanya sangat merah hingga hampir berdarah. Dia tidak memiliki senjata di tangannya dan hanya menyerang dengan tangan kosong. Dia telah menjadi orang gila yang menjadi gila, menyeret tubuh kaisar berdarahnya, menyerang tanpa biaya. Kamu hari ini sangat mirip dengannya pada masa itu. Tawa ajaib, jauh dan kuno, dengan kekuatan magis tertentu. Ye Chen berlumuran darah, dengan luka satu demi satu, tapi dia masih sama. Pakaian tidak ternoda debu, Ye Chen memiliki penerus darah, dan dia juga memiliki penerus darah. Saat bertarung dengan Kaisar Surga, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan penerus darah. Adapun dia di mulutnya, hanya dia yang tahu. Sekali waktu, ada orang seperti itu, gila seperti Ye Chen, sebodoh Hong Yan, yang berjuang sampai mati untuk secercah harapan. Sampai hari ini, masih ada raungan, penuh kesedihan, bergema di telinganya, seperti mimpi buruk, menghantuinya selama 2 era. Itulah seruan orang awam. Itu juga lagu pemakaman semua makhluk hidup. Saat ini, pemandangan sejarah sangat mirip. Dia masih boneka itu. Pihak lain masih semut gila. Menyerah, apa yang buruk tentang itu? Dengan satu telapak tangan, Ye Chen terlempar sejauh 80.000 mil ke samping. Seperti kamu, apakah kamu ingin mati berjalan? Ye Chen meraung, dan kembali dalam sekejap, dengan satu pukulan, menggabungkan keabadian, suksesi darah, asal, hukum, kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya melakukan penghancuran, meledakkan Hao Yu. Sekuat. Oh, mereka semua terlempar mundur setengah langkah. Memasuki dunia prasejarah purba, rakyat jelata masih putus asa. Oh tidak marah, tetapi kata-katanya halus. Ini lebih baik daripada keluarga yang kesepian sepertimu. Ye Chen meraung lagi, menghancurkan alam semesta dengan satu langkah, dan meninju. Tubuh Kaisar O berlumuran darah. Dengan cara ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu keputusasaan. O berkata dengan ringan, lalu berubah bentuk, rambut panjang yang mengalir seperti gelombang air berubah menjadi seputih salju. Di atas alis, sebuah garis diukir tekstur kunoa. Itu batas suksesi darah. Para dewa akan tertegun. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah penerus darah. Raja Dewa Keberuntungan bergumam pelan, tetapi mengerutkan kening. Bentuk batas-batas penerus darah seperti itu, memang benar melihatnya, dari awal sampai akhir, dia memiliki tidak ada hubungannya dengan setan. Dibandingkan dengannya, Ye Chen lebih seperti iblis. Tidak masalah, yang penting adalah Ye Chen dipalu, dan karena dia mengubah wujudnya, dia sepertinya tidak pernah berdiri teguh, dan dipukuli oleh Kaisar Semu dan Iblis Suci dari langit timur sepanjang jalan. Ke ketiadaan barat, Kaisar tubuhnya dibentuk kembali berulang kali, dan diledakkan berulang kali. Tulang Kaisar berlumuran darah suci, dan mereka runtuh di sepanjang jalan kuno. Tragis, sangat tragis. Seolah-olah Tao Ye Chen, hukum, kekuatan ilahi, dan yang lainnya telah menjadi tampilan di depan iblis suci yang semu, tidak peduli seberapa menantang dia, itu masih belum cukup. Mengaum. Tiba-tiba, nyanyian naga terdengar, bergema di seluruh alam semesta kuno. Kemudian, Phoenix meringkik. Ye Chen berubah menjadi naga, dan Xiao berubah menjadi Phoenix, tubuh suci, iblis suci, naga dan Phoenix, bertarung melawan Misty, satu dengan sifat iblis yang mengerikan, dan satu tubuh Phoenix dalam api, dan dari barat, dia melawan ke timur, melihat ke atas di langit yang gelap, naga dan burung Phoenix sangat mencolok, setiap sinar cahaya yang jatuh merusak, setiap sinar darah yang meluap dapat menghancurkan langit yang luas. Tidak sulit untuk melihat bahwa Ye Chen tertiup angin. Tubuh naganya bobrok, dan darah menghujani seperti hujan ringan, mengalir di udara, tetapi melihat tubuh Phoenix, tidak ada bekas luka. Entah dia tidak cukup kuat, atau dia terlalu menakutkan. Dia, mampu berdiri bahu-membahu dengan permaisuri istana surgawi kuno yang sebenarnya, adalah mitos yang hidup. Belum lagi kaisar tingkat menengah Ye Chen, bahkan jika dia mencapai puncak, bahkan jika dia bercita-cita ke tanah semu, dia mungkin bukan lawannya. Setan suci di puncak Kuasi Mandul tidak berbeda dengan dewa. Dibandingkan dengan, Outland Supreme yang saya temui sebelumnya adalah Little Talang, dan dewa ini adalah gelombang laut yang sangat mengerikan. Engah. Langit berdarah tiba-tiba muncul, dan tubuh naga besar Ye Chen meledak lagi, kembali ke bentuk manusia,
jatuh dari langit, dan tubuh berdarah membuat kaisar gemetar. Dikalahkan, Ekaristi dikalahkan. Bahkan jika ada keabadian, bahkan jika ada pertumpahan darah, kekalahannya masih berantakan. Jika itu adalah iblis suci semu biasa, masih ada harapan untuk menang, tetapi itu adalah makhluk tertinggi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan permaisuri Neng Tianting. Ledakan. Tanah bergetar, dan Ye Chen menghancurkan lubang yang dalam. Berdiri lagi, sudah sempoyongan. Penglihatan saudari benar-benar bagus. Oh, berbicara dengan santai, berdiri di puncak misti, masih menghadap semua makhluk, menghadap Ye Chen, tawa iblis bergema tanpa batas di seluruh dunia. Dia cukup terkejut dengan Ye Chen dan garis keturunan Supreme of the Ancient Saint Fisik. Tahukah Anda, perbedaan antara keduanya lebih dari satu alam, dan Saint Fisik kecil bertahan sampai sekarang, yang benar-benar di luar dugaan. Tidak heran, dia bisa merebut hati seorang wanita cantik, tak heran, dia bisa mendapatkan restu dan keberuntungan dari permaisuri surga. Dia memiliki kualifikasi itu. Ye Chen terhuyung-huyung, akhirnya berdiri teguh, mengangkat matanya, memandangnya dari kejauhan keesokan harinya, dan merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bukan tandingannya, dan untuk mengalahkannya, dia membutuhkan kaisar tingkat tertinggi. Surga puncak, jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus maju ke alam kaisar kuaso desolate. Sekarang, kamu tahu apa itu keputusasaan. Oh, menatap Ye Chen sambil tersenyum. Oh, bukan gayamu untuk menggertak generasi muda seperti ini. Sebelum Ye Chen bisa menjawab, dia mendengar suara wanita berkabut dari timur. Seperti nada pemukulan. Komandan Agung dari rakyat jelata, bagaimana dia bisa dimakamkan dengan begitu mudah? Sebelum melihatnya, dia mengeluarkan cermin kecil, menghadap cermin, dan meluruskan rambutnya yang sedikit berantakan, seolah-olah Anda tahu siapa yang akan datang, dan karena Anda tahu, Anda harus berdandan dengan indah, agar tidak ditertawakan. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 25 April tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3138 Kakak Ipar. Mendengar kata-kata itu, Ye Chen tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke samping, dan melihat bersama, ada juga kaisar yang tidak bisa diam, dan mereka terlalu akrab dengan suara perempuan dari langit. Apakah dia masih hidup? Raja manusia dan Tuan Long bersandar di mulut tripod, saling memandang, lalu melihat ke langit barat, memastikan mereka mendengar suara permaisuri. Selain dia, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Dewa Raja Keberuntungan meliriknya. Dilihat dari tindakannya, dia jelas berdandan sehingga posturnya yang berantakan tidak akan membuat orang berpikir dia tidak sopan. Meski begitu khusyuk, terlihat bahwa dia tidak terlalu mementingkan pengunjung, bukan karena kekuatan tempur lawan, tetapi karena identitas lawan. Melihat zaman kuno dan zaman atas dan bawah, mungkin satu-satunya yang bisa membuatnya seperti ini adalah permaisuri Tianting kuno. Aku berkata, apakah mereka bertiga sudah menjadi kaisar? Xie Yun melirik di Xuan, lalu ke Xuan Huang, dan kemudian ke Dong Huang Taixin. Dalam sekejap, mereka semua segera membuktikan kebenarannya. Memasuki pusaran ilusi, tapi masih selamat. Permaisuri pengadilan surgawi, itu benar-benar bukan salahnya. Aku sudah banyak menangis, tapi dia hidup kembali, sama seperti Ye Chen, dia suka membuat kami menangis. Para dewa dan jenderal sedang mengobrol, dan mereka semua berada di mulut tripod, menunggu permaisuri datang, dan bahkan kesaksian di Xuan, Dong Huang Taixin dan Xuan Huang, tidak ada yang pergi untuk melihatnya. Xie Yun tertawa kering. Canggung. Bahkan dia malu untuk Xuan Huang, Dong Huang Taixin dan Dik Xuan. Bagaimanapun, dia menjadi seorang kaisar. Jika ini ditempatkan di surga, itu pasti akan menarik perhatian semua orang. Sekarang itu hal yang baik, karena tidak ada yang memperhatikan ini seharusnya menjadi 3 yang paling memalukan dalam sejarah Zundi. Tapi itu benar untuk dipikir-pikir. Dibandingkan dengan mereka bertiga yang membuktikan jalannya, kebangkitan kaisar wanita benar-benar merupakan kegembiraan yang mengejutkan. Dibandingkan satu sama lain, kecemerlangan Kaisar Cheng tidak begitu menyilaukan. Xuan Huang, Dong Huang Taixin dan Dik Xuan diam dan mencoba yang terbaik untuk menekan Diji. Mereka tidak peduli jika ada yang memperhatikan, yang mereka pedulikan adalah akhirnya mereka bisa membantu. Harapan, ada harapan. Di mulut tripod, kepala para jenderal berbaris rapi, masih bergumam, seolah-olah mereka telah melupakan 3 kaisar yang baru diangkat di belakang mereka, dan mereka semua menunggu kembalinya permaisuri. Seorang wanita cantik dimakamkan,
dan seorang kaisar wanita datang. Gumam Xing Tian. Kaisar itu sama, dengan kegembiraan dan kesedihan. Dunia tidak dapat diprediksi. Ye Chen tertegun sejenak, dan air mata memenuhi matanya dalam sekejap. Tidak hanya para kaisar dan dewa, tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa permaisuri masih hidup, dan Chu Xuan dan Chu Lingnya juga hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara bang-bang sudah terdengar, pelan dan berirama. Dengarkan baik-baik, itu adalah suara orang berjalan, atau dengan kata lain, itu adalah suara permaisuri berjalan, langkah teratai ringan, tapi berat seperti gunung. Setiap langkah, alam semesta berguncang. Dari barat ke timur, ada jalan abadi yang diaspal di seberang jalan, disertai dengan penglihatan, dan ada juga suara jalan, paksaan tertinggi, menyelimuti dunia. Kuaso Huangdi. Kui Niu terkejut, mengenali semacam penglihatan. Tampaknya permaisuri memiliki nasib baik yang menantang surga dalam kehidupan yang sia-sia. Terlalu banyak jenderal senior mengelus janggut mereka. Xuanzu, ini benar-benar tempat yang ajaib. Kata kaisar kera kecil dengan tatapan kosong. Tidak ada yang membantah kata-kata ini. Memikirkan Ye Chen, dia memasuki ilusi beberapa kali, menyadari keabadian, memperoleh sungai abadi-abadi, dan naik ke pangkat kaisar surga. Kapanpun, akan ada transformasi nirwana. Sekarang, begitu juga permaisuri. Ini membuat mereka semakin merindukan kekosongan, dan ingin jatuh ke dalamnya, mungkin akan ada peluang bagus. Bahkan di tanah semu, itu sudah cukup. Benar, gadis itu sangat ganas. Jangan lupa, ada juga ekaristi tertinggi. Suara itu berlanjut, tidak hanya para jenderal, bahkan para kaisar diam-diam membandingkan kekuatan tempur kedua belah pihak. Ye Chen membuka penerus darah abadi, dan dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Setidaknya, ada peluang untuk menang. Karena itu, masih ada harapan bagi rakyat jelata. Di bawah pengawasan semua orang, permaisuri tiba, dia masih sangat luar biasa, seperti peri yang datang dari mimpi, kuno dan anggun, seluruh tubuhnya diselimuti awan peri, dia tidak memakan kembang api dunia, dan melakukannya tidak memprovokasi debu dunia. Namun, permaisuri hari ini adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria, mengenakan baju besi modal, dan membawa pedang peri abadi. Jika dia ditempatkan di dunia fana, dia akan menjadi jenderal wanita yang heroik. Termasuk semua kaisar, ini adalah pertama kalinya melihat kaisar wanita seperti ini, dan sangat menarik untuk dilihat. Pada saat itu, Oh sedang kesurupan, dan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, begitu menyakitkan sehingga ingatan kuno membanjiri pikirannya tanpa dipanggil, seolah-olah itu telah dicap, dan itu tidak dapat dihapus bagaimanapun caranya. Betapa sulitnya itu. Dari tubuh permaisuri, dia seperti melihat sosok lain, agung dan agung, seperti monumen abadi, berdiri di penghujung tahun. Tidak ada yang tahu bahwa sepasang baju besi ungu emas itu secara pribadi disempurnakan olehnya, dan diberikan kepada orang yang paling dia cintai di zaman yang sangat kuno. Dan dia mengenakan baju besi ini saat itu, dan terkubur di tangannya, itu berlumuran darahnya. Sejauh ini, setiap bagian dari baju besi di atasnya masih berkilau dengan perubahan darah. Untuk sesaat, semuanya. Sesaat, dia memotong pikiran kunonya, bukan karena dia tidak ingin mengingatnya, tetapi karena dia tidak ingin mengganggu pikirannya karena dia. Apakah kamu masih mengenali baju besi ini? Permaisuri sedikit membuka bibirnya. Memakainya di tubuhmu, ada sedikit semangatnya. Oh tersenyum santai, kamu benar-benar pantas menjadi saudara dan saudari, kamu mirip. Jarang sekali kamu masih mengingat kehormatannya. Pasti bertahun-tahun sudah terlalu lama, dan ingatannya telah terhapus. Oh tersenyum, memutar lehernya dengan nyaman, aku masih ingat ketika kamu melihatku saat itu, kamu akan selalu memanggil kakak menantu. Aku belum pernah melihatmu dalam satu era. Bagaimana bisa ini seperti kelahiran? Kakak ipar perempuan. Kaisar tercengang, dan para dewa juga tercengang. Rao Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Kali ini, jika saya tidak mendengarnya dengan telinga saya sendiri, saya tidak akan percaya bahwa ada hubungan seperti itu antara permaisuri Tianting kuno dan Kaisar Sein Demon Zun Huang. Ini agak berantakan. Si cantik adalah adik perempuan dari Oh, dan ipar perempuan dari permaisuri, tes. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Ye Chen adalah saudara ipar. Keluarga ini sangat menarik, pertempuran di surga kuno saat itu, tidak mungkin keluarganya. Karena harga pengantin. Kita berdua bersaudara,
jadi kalian berdua tidak akan mengucapkan beberapa patah kata. Lingua kecil berdiri di antara Kuiniu dan Kaisar Kera kecil, menyodok Kuiniu dengan jari kirinya, dan menyodok si kecil Kaisar Kera dengan jari kanannya. Mereka berdua menarik napas dalam-dalam tanpa berbicara. Apa yang harus dikatakan? Juga dikatakan benang. Sangat memalukan untuk memperlakukannya sebagai saudara. Dalam hal kultivasi, dia sangat jauh di belakang Ye Chen. Dalam hal kekuatan tempur, jika tidak ada perbandingan, tidak akan ada salahnya, dan satu kentut dapat membunuh keduanya, tanpa asap. Dalam hal menantu perempuan, mereka tidak memilikinya, tetapi saudara laki-laki dan perempuan di keluarganya memiliki latar belakang yang hebat, dewi, orang suci, kaisar, raja abadi, permaisuri kehancuran timur, tubuh suci kaisar, komandan rakyat biasa. Berbakat di berbagai bidang, produk itu pada dasarnya bulat. Dalam hal generasi mendatang, bayi seperti apa yang harus dilahirkan agar sebanding dengan tubuh Heavenly Scotch, Heavenly Vien, dan Holy Spirit of Yun Vepik. Dalam hal supremasi, anak ketujuh dalam keluarga mereka memiliki hubungan yang kuat. Pendahulunya adalah kaisar, muridnya adalah kaisar, tuannya adalah kaisar, menantu perempuannya adalah kaisar, menantu perempuannya adalah kaisar, saudara perempuannya adalah kaisar, ayah mertuanya adalah kaisar, dan bawahannya juga adalah kaisar. Kaisar. Selain itu, ada yang lebih memalukan lagi, ada ipar perempuan yang merupakan iblis suci semu, dan ada paman yang telah dimakamkan. Tapi pasti akan mengguncang dunia. Singkatnya, keduanya sampai pada kesimpulan. Dibandingkan dengan Ye Chen, tampaknya tidak ada yang lain selain berjuang untuk ayahnya. Aku mengerti. Seekor monyet, plus seekor sapi, berjongkok di kaki tembok dengan sangat sadar. Itu benar-benar ditendang oleh keledai saat itu, dan meminta Ye Chen untuk menyembahnya. Hidup di tripod, tetapi dunia luar tenang. Karena kalimat, wahai ipar, permaisuri, dia terdiam, di matanya yang acuh tak acuh, ada sedikit kebencian yang mengintai. Kata kebencian ini telah dilakukan selama 2 zaman. Bukan hanya saudara laki-lakinya yang dimakamkan di tangannya, tetapi juga jiwa kepahlawanan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Hongyan masih hidup, inilah sebabnya dia takut pada permaisuri saat itu. Kakak perempuannya membunuh kakak laki-laki permaisuri. Permaisuri manapun yang dia bangun dapat membunuhnya hanya karena dia adalah adik perempuan dari O. Sebenarnya, bahkan jika dia membangunkan permaisuri saat itu, permaisuri tidak akan membunuhnya, setidaknya tidak di surga. Untuk membunuhnya, dia akan menunggu sampai dia bertemu dengannya, dan dia akan membunuh satu-satunya anggota keluarganya di depannya. Tapi permaisuri masih meremehkannya, takut dia benar-benar gila, dan bunuh diri. Ke dalam keluarga yang kesepian. Wanita suci surga tidak dimakamkan di bawah pedangnya, tetapi mati di tangan saudari itu. Jepit rambut giok ini diberikan kepadaku olehnya saat itu. Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipatahkan oleh kata, "Oh, hari ini, aku akan menggunakannya untuk mengirimmu ke jalanmu." Jepit rambut giok itu bergetar sedikit, dan berubah menjadi pedang peri di tangannya, dengan untaian pola peri kuno terukir di atasnya. Tubuh pedang itu sebening kristal, tapi itu berteriak dan bergerak. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia naik ke langit dalam satu langkah, dan berdiri bahu-membahu dengan permaisuri. Permaisuri tidak mengatakan sepatah kata pun, rambut panjang yang diwarnai dengan kemudahan berubah menjadi untaian merah tua, dan matanya yang jernih dan indah tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam, dengan roh jahat mengamuk, seperti Ye Chen, dalam pengorbanan abadi. Buka paksa batas pengikut darah. Tubuh suci tertinggi, komandan rakyat jelata, seperti dewa pembunuh, seperti dewa iblis, semuanya dengan rambut berdarah, dan semua iblis itu mengerikan. Dibandingkan dengan, oh, keduanya lebih mirip setan. Di belakangku adalah akhir. Hancurkan aku, itu akan menjadi prasejarah kuno. Oh, kamu tersenyum, dan datang dengan pedang, dengan tangga teratai, bunga di tanah, dengan visi kehancuran, dengan sihir suara, tubuh peri yang anggun, tampak nyata dan ilusi, membuat orang sulit untuk mengetahui tubuh aslinya, hanya tahu bahwa dia sedang berjalan di sungai waktu yang panjang, dan menuju ke hulu. Jangan takut dengan suksesi darah iblis suci, tapi takutlah dengan pencerahan iblis suci. Dan, oh adalah yang tertinggi ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak hukum yang dia sadari. Dan tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Adapun apa yang dilihat Ye Chen, itu hanya puncak gunung esnya, dia benar-benar ingin menghancurkannya,
makhluk tertinggi dari garis keturunan tubuh suci kuno telah menjadi debu sejarah. Episode 3139 Pertempuran terakhir di zaman kuno. Ledakan. Permaisuri dan Ye Chen bergerak, dan mereka jatuh pada langkah yang sama, dan keduanya menginjak langit yang luas, satu kiri dan satu kanan, menyerang. Oh tersenyum sedikit, dan datang dalam sekejap. Ledakan. Pertempuran segera dimulai, dan langsung menuju puncak misti, sebenarnya di Jalan Taiko. Para dewa akan melihat ke atas, dan para kaisar juga akan melihat ke atas. Ketika Anda masuk ke mata Anda akan melihat pemandangan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dengan matahari yang terik berganti dan bintang-bintang berserakan, membentuk kembali lagi dan lagi, runtuh lagi dan lagi, dalam kegelapan, memantulkan hujan darah semua di atas langit, membentuk reinkarnasi ilusi, rantai keteraturan terbang, di bawah sinar kiamat, telah menjadi jejak zaman kuno. Itu terlalu kuat. Para jenderal bergumam pelan, dan para kaisar juga bergumam pada diri mereka sendiri. Bahkan para penonton, yang saling berjauhan, masih tidak bisa menyembunyikan gemetar mereka. Itu adalah medan perang tertinggi, tetapi mereka tidak bisa berpartisipasi di dalamnya, buntutnya tak tertahankan. Permaisuri dan Ye Chen bekerja sama, tetapi mereka juga kehilangan angin. Raja keberuntungan dewa tampak pucat. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa yang dia katakan, dunia bisa melihat dengan jelas. Ya, mereka jatuh. Entah mereka tidak cukup kuat, atau mereka terlalu menakutkan, begitu menakutkan sehingga tidak terbayangkan bahwa satu orang memilih Supreme Fisik Supreme dan Panglima Rakyat biasa, dan mereka ditekan sepenuhnya. Untuk dapat berdiri bahu-membahu dengan permaisuri pengadilan surgawi yang sebenarnya, gadis itu benar-benar tak tertandingi dan kejam. Raja manusia itu mendecakkan lidahnya. Anda tahu, Ye Chen membuka penerus darah abadi, dan permaisuri juga membuka penerus darah abadi, dan dia berada di alam Kaisar Kuaso Desolate, tetapi dia masih tidak bisa melawan. Permaisuri tidak lengkap, dan dia juga tidak lengkap karena kurangnya kultivasi. Tuan Long merenung, melihatnya dengan sangat jelas. Namun, benar untuk dilihat, tidak ada gunanya, Zhong Nudi adalah Kaisar Kuasi Huang yang sebenarnya, bahkan dengan tubuh suci tertinggi, itu tidak dapat dihancurkan, kecuali Ye Chen juga maju ke Kuasi Huang. Gila, dia benar-benar gila. Xiao Linghua menarik napas dalam-dalam. Ini yang saya katakan, dan itu benar. Setan suci semu itu membunuh kekasihnya, membunuh saudara perempuannya sendiri, dan sekarang, jika dia membantai saudara ipar dan iparnya, maka dia benar-benar kesepian. Jangan sembrono. Tahan dia sendirian, dan pergi untuk membuka dunia prasejarah kuno sendirian. Ada makhluk tertinggi kita dari surga, jadi mereka semua menariknya keluar dan memukulinya. Situ Nan menggertak. Tidak ada gunanya. Butuh waktu untuk membuka portal Primordial Desolation. Kuaso Desolate Holy Demon tidak akan memberi mereka kesempatan. Kata Dong Huang Taixin dengan santai. Ini benar, para kaisar dan dewa akan dapat memikirkannya, dan kaisar wanita serta Ye Chen juga akan memikirkannya, bahkan jika mereka dapat membukanya, mereka tidak akan membukanya. Itu adalah bencana yang sebenarnya. Pada saat ini, makhluk tertinggi dari semua generasi telah kehabisan bahan bakar, sehingga mereka tidak memiliki energi tersisa untuk melawan iblis suci setingkat kaisar yang semu. Oleh karena itu, jika ingin membuka pintu, Anda harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Dalam pertempuran terakhir di Jalan Taiko, Anda harus menggulingkan gunung ini terlebih dahulu. Engah. Ketika dunia menyaksikan, Ye Chen dan permaisuri berdarah satu demi satu, satu menembus alis, yang lain memotong separuh tubuh kaisar, darah yang menyilaukan memantulkan jalan dan langit, jika bukan karena darah abadi, mereka berdua akan mati berlutut. Di sisi lain, setan suci O, meskipun dia juga berlumuran darah, masih jauh dari akarnya. Tidak seperti setan suci lainnya, dia memiliki batas warisan darah, dan memiliki kekuatan menakutkan tertentu. Seberapa kuat dia? Selama pertempuran, Ye Chen bergumam lebih dari sekali, selalu merasa bahwa dia tidak melawan iblis suci, tetapi dewa, dan tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghancurkannya. Hukum yang menentang surga juga melampaui garis bawah keterkejutannya. Di sampingnya, permaisuri tampak acuh tak acuh. Dia telah melihat kekuatan. Oh, saat itu, kakak laki-lakinya adalah dewa perang di istana surgawi kuno. Di tangannya, apalagi mereka berdua, orang yang bisa membunuhnya pasti permaisuri yang sebenarnya.
Dari pengadilan surgawi kuno. Zeng. Sambil berbicara, serangan itu datang lagi, dengan hanya satu pedang, sebuah galaksi ditarik, bereinkarnasi secara vertikal dan horizontal, dan ruang dan waktu di balik permaisuri dan Ye Chen yang baru saja terbunuh tersingkir di tempat. Ledakan. Ledakan. 8 juta mil jauhnya, baik Ye Chen dan permaisuri masih di tempat, dan sebelum mereka bisa berdiri diam, mereka berdua memuntahkan darah. Tanda pedang di tubuh mereka tidak dapat disembuhkan bahkan dengan darah abadi. Alih-alih penyembuhan, itu meluas keluar. Putus asa. Oh datang dengan pedang di tangan, dan 3 kata sederhana mengguncang langit dengan petir dan guntur, dan ada juga semacam kekuatan sihir tertinggi, yang menyebabkan semua kaisar berada dalam kebingungan. Ye Chen dan permaisuri tidak menjawab, tetapi membalas dengan serangan paling kuat. Putus asa, mereka semua pernah ke sana. Tentu saja, dalam keputusasaan. Ada harapan, karena obsesi dan keyakinan inilah mereka datang jauh-jauh ke sini. Oh hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa, cahaya pedang melintasi langit, setiap kali pedang dipukul, alam semesta akan hancur, dan mereka berdua akan terluka parah. Sebelumnya, dia dan Ye Chen hanya bertengkar kecil. Sekarang, apa yang bergerak itu nyata dan apa yang menggunakan puncaknya, yang cukup bagi Ye Chen dan permaisuri untuk dihormati dua era sebelum dan sesudahnya, termasuk alam iblis surgawi, alam iblis jahat, alam iblis suci, surga, dan pengadilan surgawi kuno, akan mengizinkannya untuk. Itu nyata, tapi saya benar-benar tidak dapat menemukan beberapa. Engah. Pertempuran di tingkat semu sangat tragis, dengan darah yang menyilaukan, dan langit penuh dengan darah. Itu semua adalah darah Ye Chen dan permaisuri. Setelah ratusan putaran pertempuran, dia terluka parah lebih dari sekali, tapi dia masih jauh dari benar-benar menghancurkannya. Di depannya, dia benar-benar seperti dewa. Semua tahu dan hukum seperti hiasan konyol di depannya. Seberapa kuat surga kuno saat itu? Jantung para dewa berdebar kencang. Belum lagi iblis surgawi dan iblis malapetaka, tetapi alam iblis suci cukup menakutkan. Ada kaisar di depan, dan kuasi kehancuran di belakang. Mereka semua tertinggi di antara yang tertinggi, ditambah generasi yang lebih kuat setan suci, dengan barisan seperti itu. Jika mereka tidak memiliki latar belakang yang cukup, pengadilan surgawi tidak dapat menghentikan mereka, dan itu masih 1v3. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, perang besar semakin berfluktuasi, sangat halus seperti langit, semuanya runtuh sedikit demi sedikit, dan cahaya kehancuran jatuh, membentuk petir, menghancurkan dunia. Gerakan menakutkan seperti itu tidak hanya memengaruhi surga, tetapi juga zaman prasejarah purba. Makhluk tertinggi di surga, yang kelelahan dan pelitanya padam, menatap Chang Miao dengan mata redup. Sudah waktunya bala bantuan tiba. Permaisuri teratai merah bergumam pelan, matanya berkabut. Siapa yang menghalangi jalan? Penguasa manusia menyipitkan matanya sedikit, melelahkan penglihatan kaisar, tetapi sulit untuk melihat. Dia hanya tahu bahwa pertempuran itu sangat dinamis, dan kedua belah pihak dalam pertempuran itu pasti keberadaan Megatron. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk melihat-lihat? Kaisar Xuan menutup matanya dari Chang Miao dan melihat sekeliling pada makhluk tertinggi. Jika kamu membakar dirimu dengan api, itu akan lebih menjijikkan. Kata Kaisar Hantu dengan santai. Kata-kata ini memenangkan hati orang-orang. Jika pintu terbuka, bukan hanya permaisuri yang masuk, tetapi tidak hanya bala bantuan dari surga, tetapi juga keberadaan menakutkan dari wilayah luar. Menurut keadaan mereka saat ini, masing-masing dari mereka telah habis. Seluruh pasukan terhapus. Tunggu, kamu ditakdirkan untuk kalah. Di kedalaman, iblis berguling lagi, dan itu adalah iblis lagi, gelisah, mencoba menembus segel di kedalaman berlumuran darah, ada seringai terdistorsi dengan senyum ganas. Makhluk tertinggi dari generasi tidak tahu, tapi dia tahu. Berdiri di depan dunia prasejarah purba adalah Zun Huang, yang merupakan jenderal nomor 1 di bawah komandonya, dengan postur berdiri bahu-membahu dengannya, memandang ke seluruh langit, tidak ada yang bisa menjatuhkannya kecuali permaisuri kuno yang sebenarnya. Dia, oleh karena itu, dengan dia memblokir pintu, tidak ada yang bisa masuk. Karena itu, dia tertawa dengan tidak hati-hati. Karena dampaknya, makhluk tertinggi dari semua generasi kembali memuntahkan darah, setiap kali dia membuat gangguan, itu adalah malapetaka. Ledakan. Gemuruh. Pertempuran surga tertinggi tidak berhenti karena ini. Cara penyerangan kaisar menjadi semakin tragis. Tragis ini mengacu pada Ye Chen dan permaisuri,
dan juga mengacu pada Oh yang barbar, keduanya putus asa, tidak peduli biayanya, mereka berdarah, dan Oh juga berdarah. Mata para kaisar akan meledak. Pertempuran terakhir di Jalan Taiko terlalu banyak hubungannya satu sama lain. Jika Ye Chen dan Permaisuri menang, rakyat jelata akan memiliki harapan. Itu adalah kehancuran besar dunia lainnya. Namun, hal-hal menjadi bumerang. Pada putaran ke-800, Ye Chen jatuh ke langit, dan kaisar wanita jatuh dari langit tanpa urutan tertentu. Mereka semua jatuh, dan darah abadi menghilang. Sulit untuk melihat bentuk manusia. Kemudian lihat absurditasnya. Dia masih berdiri di puncak yang halus, seperti penguasa dunia, menghadap ke semua makhluk hidup, dan setiap sinar roh jahat yang meluap dari tubuhnya dapat menghancurkan kubah abadi keabadian. Dia benar-benar kuat. Dalam pertempuran ini, dia melumpuhkan ekaristi tertinggi dan komandan rakyat jelata, dia memenangkan legenda dan mitos, dan juga kehilangan keabadian dan keabadian. Pada saat itu, hati para kaisar menjadi dingin. Pada saat itu, hati semua dewa dan jenderal juga dingin. Jika Ye Chen dan Permaisuri dikalahkan, rakyat jelata akan dikalahkan. Bahkan jika mereka datang ke akhir zaman kuno, mereka tetap tidak berdaya. Ledakan. Ledakan. Ditemani oleh dua pukulan, Ye Chen dan Permaisuri jatuh, dan tanah retak, dan lingkaran cahaya menyebar, menyebabkan kaisar terbang ke seluruh langit. Perang. Suara Ye Chen serak, dan dia terhuyung-huyung, dengan darah mengalir dari mulutnya, rambutnya acak-acakan, dan dia bahkan tidak bisa diam. Dia hanya memiliki keuletan dan ketekunan, serta kemauan yang tidak bisa dihancurkan itu. Namun, hanya dalam sepersekian detik, dia gemetar lagi dan jatuh tanpa daya. Permaisuri melakukan hal yang sama. Meskipun dia bangun, dia jatuh melawan angin lagi. Kekuatan pertempuran dan kekuatan sucinya habis, dan semua energinya habis. Kelelahan. Sayangnya, masih gagal menantang langit. Tiba-tiba terdengar suara bang-bang, langkah Naio, selangkah demi selangkah menuruni langit, dan mendarat di tanah dengan mulus. Semua kaisar dan dewa ingin bergerak, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka sangat lemah sehingga belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bahkan tidak dapat menahan tekanan Kaisar Zunhuang, apalagi membantu dalam pertempuran. Ternyata satu orang benar-benar bisa mengendalikan situasi pertempuran. Seperti dia, kemenangan dan kekalahan rakyat jelata ada di benaknya. Hidup untuk waktu yang lama mungkin bukan hal yang baik. Oh, dengan ringan membuka bibirnya, dia tidak tahu apakah dia sedang berbicara dengan orang lain atau berbicara pada dirinya sendiri. Dia memegang Bloody Immortal Sword dan berjalan ke satu sisi, tidak memandang Ye Chen atau memandangnya, Permaisuri. Sambil berjalan, dia juga menyebarkan darah. Namun, rambut putihnya masih seputih salju, dengan satu atau dua noda darah. Pada pandangan pertama, dia mengira itu adalah dua dekorasi yang indah, yang sangat menarik perhatian, sudah dua zaman, bukan karena dia telah hidup terlalu lama. Permaisuri sudah tua, dan dia juga sudah tua. Semua kaisar mengerutkan kening. Melihat tindakannya, jelas bahwa dia tidak berniat untuk membunuh Ye Chen dan Permaisuri, tetapi untuk pergi ke orang kepercayaan. Meskipun selir meninggal, tubuhnya masih ada. Laju O juga sedikit tersendat. Memantulkan cahaya redup, punggungnya yang berwarna darah benar-benar menunjukkan kecantikan yang memilukan, bukan lagi wanita semu yang mengejutkan dunia, tetapi lebih seperti wanita lemah. Pedangnya berubah kembali menjadi jepit rambut giok, dan dia dengan lembut memasukkannya kembali ke sanggulnya. Takut memakainya dengan bengkok, dia juga mengeluarkan cermin kecil, menghadap cermin, dan meluruskannya. Baik Permaisuri dan Ye Chen bangkit, bergetar sebentar, dan akhirnya berhenti, menatap. Oh dalam diam, merasa seperti sedang menonton mimpi kuno. Terutama Permaisuri, sorot matanya ketika dia melihat ke belakang agak kabur. Ini dia, kedua kalinya dia melihatnya begitu kesepian. Seperti saat ini, itu sedikit pedih dan gila, seperti orang yang kehilangan jiwanya. Di sini, Oh telah mengangkat kecantikannya. Kemudian, saya melihat tangan gioknya bertumpu pada bahu giok Hongyan, dengan cahaya yang indah, untaiannya tenggelam ke dalam tubuh Hongyan. Adegan yang mengejutkan mengikuti. Api roh primordial yang telah dimusnahkan oleh kecantikan dinyalakan kembali, dan dibentuk kembali menjadi roh primordial, dan semua bekas luka di tubuhnya juga dipulihkan, dan kecemerlangan mekar kembali. Wow, apakah kamu menemukan hati nuranimu? Xiao Lingwa terkejut sesaat, cukup terkejut dengan metodenya, orang mati dapat dihidupkan kembali,
bahkan permaisuri surga kuno hari ini mungkin tidak dapat melakukannya. Akar yang sama, asal yang sama, bagaimana mungkin ada seorang saudari yang tidak mencintai adik perempuannya? Kata Dong Huang dengan lembut. Sebagai seorang wanita, dia harus memahami keadaan pikirannya. Mungkin, sejak dia membunuh kekasihnya, dia sudah menjadi mayat berjalan. Dia telah linglung selama 2 abad, dan kecantikannya adalah satu-satunya kelembutannya. Aku tidak membunuh Ye Chen, dan aku tidak membunuh permaisuri, tapi sekarang aku menyelamatkan Hong Yan, apakah ini akan bergabung dengan kemah surga? Jangan katakan itu sangat mungkin. Jika demikian, surga akan menambah jenderal lain. Iblis suci dari Kaisar Kuaso Huang. Para dewa berbicara kepadamu, mata mereka berbinar, mereka mengira mereka putus asa, dan penuh harapan, dan mereka menyala semakin terang. Sayangnya, harapannya bagus. Memang benar untuk menyelamatkan Hong Yan, dan benar untuk tidak membunuh Ye Chen dan permaisuri, tetapi dia sebenarnya mengorbankan tubuhnya sendiri. Tubuh peri yang melamun dihancurkan sedikit demi sedikit. Kekuatan ilahi, pemahaman, umur asli. Bahkan segala sesuatu tentang dirinya dikorbankan untuk adik perempuannya, menyelamatkan nyawa dan bunuh diri. Kakak, Hong Yan tersedak, tidak bisa bergerak bahkan jika dia mau. Aku sudah hidup terlalu lama, dan aku lelah. Oh tersenyum lembut, berbicara dengan suara serak, penuh perubahan, dan mengorbankan bagian terakhir dari kekuatan ilahi untuk saudara perempuannya. Kakak, gadis, jangan menangis. Hong Yan memanggil, tetapi jatuh ke alam mimpi, atau lebih tepatnya, dia dikirim olehnya. Ye Chen sedikit mengernyit, dia pasti mengerti. Oh sejak awal, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Hong Yan, apalagi dia. Pertempuran yang tampaknya nyata dan ilusi antara Kaisar dan Dao ini seharusnya membuatnya marah. Pertempuran dengan iblis suci tingkat semu, dia benar-benar memperoleh keberuntungan yang menantang surga. Di belakangnya, permaisuri membuka mulut batu gioknya sedikit, dia ragu untuk berbicara. Adegan ini pasti tidak terduga baginya, karena di era terakhir, dia tidak bisa melihat melalui saudara iparnya. Jika ada yang ingin kau katakan, sampaikan padanya. Oh membalikkan punggungnya ke si cantik, dan tersenyum lembut. Rakyat biasa, masih di sana. Permaisuri tersenyum lelah. Hilang. Oh masih memunggungi permaisuri, melambaikan tangannya dengan ringan, dan perlahan menguburnya. Dia pasti sangat lelah. Orang biasa, langit, segala sesuatu di dunia, cinta dan air mata, kebencian dan kebencian, semuanya terganggu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi bagaimana jika dia memenangkan dunia, dia masih kalah. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 26 April tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3140 Permainan Harapan. Setan suci tingkat kuasi desolate dimakamkan. Langit redup dan bumi akhirnya terdiam. Semua orang melihat sekeliling, melihat ke tempat dia dimakamkan. Ekspresi mereka kesurupan, dan pikiran mereka masih belum selesai. Generasi kaisar dan setan suci yang sepi hanya menghilang seperti itu. Terlalu banyak orang yang sedih. Peristiwa masa lalu seperti apa yang membuat iblis suci setingkat kaisar semu. Semua harapan hilang, dan dia tidak lagi ingin menghadapi dunia. Mengapa demikian? Bukankah baik untuk hidup? Xiao Linghua tercengang. Tidak ada yang menjawab kata-katanya. Tidak ada yang salah dengan hidup, itu tergantung pada bagaimana Anda hidup. Seperti seorang kaisar wanita, tanpa misi, dia akan berubah menjadi debu. Misalnya, jika Anda membunuh kekasih Anda akan sedih seumur hidup Anda. Semakin lama Anda hidup, semakin Anda akan menderita. Telah hancur oleh perubahan hidup. Hidup seperti ini, tidak ada bedanya dengan boneka. Abu kembali menjadi abu, itu harus menjadi rumah yang paling diinginkannya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, sulit untuk melepaskan diri dari perasaan. Gumam Bai Zi pelan. Dia berpikir bahwa makhluk tertinggi dengan level yang sama dengannya telah memurnikan keenam kemampuannya, dan telah kehilangan perasaannya. Terjebak oleh kata cinta, Ye Chen adalah, permaisuri adalah, dan Kuaso Desolate Sein Demon juga. Mengapa? God King Creation menghela nafas, mengambil labu anggur, dan memercikkan sepotong anggur keruh ke dalam kuali, untuk menghormati pria semu itu. Pengorbanan ini tidak ada hubungannya dengan posisi. Itu karena dia adalah pembangkit tenaga listrik perkasa yang mengguncang alam semesta. Dalam pertempuran pertama, dia melumpuhkan orang suci tertinggi dan komandan rakyat jelata. Pada saat terakhir, dia adalah mitos yang hidup.
Pada saat ini, dia juga seorang legenda dari kematian. Kuaso Desolate Emperor, sayang untuk mati. Rakyat biasa seharusnya beruntung, dia berdiri di sisi surga sebelum dia meninggal. Raja rakyat menarik napas dalam-dalam. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda dapat mengontrol situasi pertempuran, jika Anda ingin menghancurkan Ye Chen, permaisuri dan pasukan ekspedisi surga, Anda dapat melakukannya kapan saja. Kehilangan. Jelas kami telah memilih sisi, jadi kami bisa membiarkan kami pergi, mengapa kamu masih mengalahkan ketujuh orang cacat dan permaisuri? Kaisar Kera menggaruk bulu monyet, tetapi dia benar-benar tidak mengerti. Kui Niu di sampingnya juga bingung. Jika dipikir-pikir, memang benar Anda membunuh selir terlebih dahulu, lalu melumpuhkan ipar dan ipar Anda, sekarang Anda telah memilih pihak Anda, bukankah itu tidak perlu? Pelatihan, kata Tuan Long dengan ringan. Saya tidak terlalu memahaminya sebelumnya, tetapi melihat sekarang, jelas bahwa niat Io adalah bahwa itu harus menjadi jenis pelatihan yang berbeda, membunuh saudara perempuan saya sendiri, hanya untuk membuat Ye Chen marah dan memaksa Ye Chen untuk mati. Fakta juga membuktikan bahwa Ekaristi tertinggi telah melakukan pekerjaan dengan baik, di bawah kesedihan dan kemarahan yang luar biasa, dia dengan paksa membuka warisan darah abadi. Adapun pertempuran berikutnya, itu adalah mentalitas bertarung Ye Chen yang ditempa. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan iblis suci tingkat semu. Itu adalah malapetaka, tetapi juga keberuntungan melawan langit. Pada analisis terakhir, Oh yang percaya pada permaisuri. Karena itu, dia percaya bahwa orang yang dipilih oleh permaisuri, yang membawa berkah dari permaisuri, keberuntungan surga, dan kepercayaan rakyat jelata, Ye Chen ditakdirkan untuk menjadi pemainnya, tetapi sayangnya kultivasinya terlalu tinggi. Lemah dan dibutuhkan nirwana. Dia adalah malapetaka Ye Chen, dan juga keberuntungan Ye Chen, semuanya hanya untuk mendorongnya ke puncak yang lebih tinggi, sehingga dalam pertempuran di masa depan, ada harapan untuk menang. Pelatihan. Monyet dan Kui Niu saling memandang, sepertinya mengerti tapi tidak mengerti, IQ mereka tidak cukup, mereka hanya tahu itu untuk kebaikan Ye Chen. Kamu. Lagi pula, kamu masih percaya pada orang biasa. Permaisuri bergumam, suasana hatinya rumit, dan dia tidak tahu apakah harus membenci atau berterima kasih, tetapi kebetulan seorang wanita bernama Oh membunuh saudara laki-lakinya. Iblis super suci menyelamatkan orang-orang biasa. Memang benar dia telah melakukan terlalu banyak kejahatan, tetapi pertempuran ini telah menghidupkan kembali harapan semua makhluk hidup. Saudaraku, jika kamu jadi kamu masih akan membencinya. Permaisuri sedang kesurupan, dan dia tersenyum dengan perubahan hidup. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia mungkin telah melepaskan kebenciannya. Siksaan dari dua zaman dan tahun tanpa akhir, baginya sejauh menyangkut, itu adalah hukuman terbaik. Dia penuh kebencian dan sama-sama menyedihkan. Lapisan kabut tiba-tiba muncul di mata indah permaisuri, jika kakaknya masih ada, dia pasti tidak akan membencinya, dia tidak pernah membencinya, dia adalah wanita kesayangannya. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton dengan tenang. Pada titik ini, dia seharusnya memahami niat baik. Oh, temperamen yang tampaknya tidak nyata ini membuatnya melihat dunia lain. Dia harus berterima kasih kepada Oh atas kesempatan yang diberikannya. Harapan diberikan kepada semua makhluk. Dunia sepi menakutkan. Ye Chen, permaisuri, kaisar, dan para jenderal semuanya masih melihat ke sisi itu. Gadis itu telah dimakamkan, tetapi kecantikannya masih ada, tergantung di awan, tidur dengan nyenyak. Dari tubuhnya, sepertinya dia masih bisa melihat bayangannya, kuno, berubah-ubah, dan pedih, dia masih membelakangi dunia. Masa lalu terlalu pahit. Benar dan salah, sukses atau gagal, telah menjadi bagian dari masa lalu. Saya hanya tidak tahu apakah wanita yang penuh kebencian dan menyedihkan itu dapat mengejar kekasihnya dan melanjutkan pernikahan kuno. Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipatahkan oleh raungan, tirani dan amarah, penuh kekuatan magis, dan juga penuh kebencian yang mengerikan. Karena raungan itu, seluruh jalan Taiko bergetar, langit dan bumi terbalik, dan alam semesta juga bergoyang. Para dewa dan kaisar tidak berdiri teguh, begitu pula permaisuri dan Ye Chen. Apa yang terjadi? Para jenderal tampak pucat, dan mereka selalu merasa bahwa ada monster yang tak tertandingi yang hendak menerobos segel. Dengan raungan, ada paksaan yang membuat dunia bergetar, dan hati mereka akan runtuh ketika mereka mendengarnya. Perbaiki alam semesta.
Permaisuri segera berkata, mengetahui dari siapa raungan itu berasal, dia pastilah generasi iblis suci, dan pasti merasakan kematian. Oh, dan kemudian Guntur mengamuk, dan dia pasti menyebabkan kekacauan di zaman kuno, mencoba menembus segel, guncangannya terlalu besar, menyebar ke jalan Taiko. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mencapai langit dalam satu langkah. Kemudian, saya melihat dia jatuh lebih dulu ke Sutian, karena dia terlalu lemah untuk berdiri tegak sebelumnya, apalagi memperbaiki jalan Taiko. Engah. Permaisuri juga memuntahkan darah, dan dia berada dalam situasi yang sama dengan Ye Chen, lebih lemah dari Ye Chen, meskipun dia ingin memperbaikinya, dia tidak dapat melakukannya. Oh, aku meremehkanmu. Permaisuri terhuyung dan tersenyum entah kenapa. Saya akhirnya mengerti, sebelum dia meninggal, ini adalah permainan catur. Game yang didedikasikan untuk generasi iblis suci dan tentara ekspedisi semua surga. Itu tergantung pada apakah tentara ekspedisi semua surga pertama kali memasuki hutan belantara prasejarah kuno, atau generasi pertama iblis suci yang menerobos segel terlebih dahulu. Ini juga alasan mengapa Bo memukulinya dan Ye Chen menjadi lumpuh, membuat mereka, dalam waktu singkat, tidak dapat memperbaiki jalan Taiko, dan juga tidak dapat membuka portal Taiko. Terus terang, ketika Oh memberi mereka harapan, itu juga memberi harapan kepada generasi iblis suci. Bagaimanapun, dia termasuk dalam garis keturunan iblis suci, dan dia memiliki posisi kuno, yang telah berubah menjadi sentuhan rasa bersalah terhadap generasi iblis suci, yaitu tuannya, dan dia mengkhianati tuannya, yang mana adalah mengapa harapan ini sebuah permainan harapan. Siapa yang kalah menang, masing-masing tergantung kemampuannya. Namun, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dia ditakdirkan untuk menjadi pendosa. Jika tentara ekspedisi semua surga memasuki dunia prasejarah kuno terlebih dahulu, dia akan menyesal kepada generasi iblis suci. Jika generasi iblis suci menerobos segel dulu, dia akan minta maaf kepada semua orang. Hasilnya, tidak diketahui. Permaisuri sudah duduk bersila dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan sucinya. Karena itu adalah permainan yang adil, bala bantuan dari surga dan generasi iblis suci semuanya memiliki harapan menang. Dia melihatnya dengan jelas, dan Ye Chen dapat melihatnya dengan jelas, dan duduk bersila, dia harus memulihkan alam semesta kuno sebelum generasi iblis suci menerobos segel, untuk membuka paksa pintu kuno. Kondisi mereka berdua memang sangat buruk, tapi tidak sesederhana habisnya Divine Power. Para kaisar dan dewa serta jenderal tidak mengerti banyak, karena jalan Taiko berguncang, dan tidak ada yang bisa berdiri kokoh, mereka selalu merasa ada bencana yang mengintai dalam harapan. Raungan dan raungan berlanjut, bergema di sepanjang jalan Taiko, dan juga bergema di seluruh kehancuran besar Taiko. Seringai raksasa dan menyimpang, ganas dan tirani, membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin melahap semua makhluk hidup di dunia. Kenapa ini? Kemarahan, dia sangat marah. Oh penguburan, dia bisa merasakannya, terlebih lagi, itu adalah bunuh diri pengorbanan. Ini membuatnya bingung. Oh, dia adalah jenderal nomor 1 di bawahnya. Dia jelas memiliki kesempatan untuk menang, dan dia dapat mengendalikan situasi di kedua sisi, tetapi dia masih berdiri di kemah surga baginya, kepindahannya mungkin berarti dia tidak akan dilahirkan kembali selamanya. Sial, kamu benar-benar pantas mati. Satu generasi iblis suci melolong marah, seperti kepala iblis yang menjadi gila, setiap raungan adalah raungan dari jiwa. Setelah bertahan selama 2 zaman, dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya, dia benar-benar dikhianati oleh rakyatnya sendiri, dan secara tak terduga disatukan oleh para jenderal di bawah kursinya sendiri. Kemarahan yang mengerikan membutakan pikirannya. Kemarahan yang mengerikan juga berubah menjadi kekuatan sihir yang tak terbatas, untuk secara paksa menembus segel kuno, dan menggunakan gunung mayat dan lautan darah untuk memadamkan amarahnya. Ledakan. Gemuruh. Karena benturannya, segel kuno itu pecah menjadi retakan. Pada saat itu, semua makhluk tertinggi yang duduk di tanah menyemburkan darah, dan tubuh fisik kaisar yang lebih lemah diledakkan, hanya menyisakan roh primordial, yang berjuang untuk mendukungnya. Jika ada tanah yang rusak, itu mungkin akan hilang selamanya. Tunggu. Tiansu Tiandi berteriak nyaring, sekali lagi mengorbankan kekuatan roh primordial dengan darah, dan makhluk tertinggi melakukan hal yang sama, mereka benar-benar mengambil hidup mereka untuk mendukung. Perencanaan abadi telah mencapai momen terpenting, semuanya telah bunuh diri,
Tidak ada yang bisa menghentikan bala bantuan dari surga, dan mereka telah bertahan selama bertahun-tahun. Jika mereka kalah saat ini, itu tidak masuk akal. Pergi dan buka pintunya. Kaisar Naga Taiksu mendesis. Jangan bergerak. Kaisar yang pendiam dan kejam itu berteriak keras. Membuka pintu membutuhkan waktu. Selain itu, perlu dibuka oleh Yang Maha Tinggi. Dalam situasi saat ini, belum lagi makhluk tertinggi dari generasi ke generasi, bahkan para dewa generasi telah membuat posisi mereka. Jika salah satu dari yang tertinggi pergi, itu dapat menyebabkan menghancurkan generasi setan suci. Jangan bergerak. Pada saat yang sama, terlalu banyak makhluk tertinggi juga mengirimkan kata-kata mereka. Mungkin tidak apa-apa untuk bergerak sedikit pada hari kerja, tetapi sekarang pada saat ini, tekanan tidak dapat ditekan. Jika ada yang tertinggi menjadi daun, sebelum pintu dibuka, satu generasi iblis suci akan menembus segelnya. Karena itu, kita harus terus berharap pada permaisuri dan yang lainnya. Paling tidak, jalan Taiko harus diperbaiki terlebih dahulu. Jalan itu juga merupakan bagian dari segel, dan juga melibatkan portal Primordial Great Desolation. Jika jalan tidak diperbaiki dengan baik, pintunya tidak bisa dibuka.